Assalamualaikum, selamat datang di channel Two Will Survive. Oke bre, jadi sebelumnya gue perkenalkan dulu, gue Catur Dharma dan Two Will Survive adalah daripada kita panjang lebar ngomongin apa itu Two Will Survive, mendingan saksikan aja video-video yang bakal kita tayangin nanti, oke? Di episode pertama ini, gue pengen ngebahas yang ada di belakang gue, motor kesayangan gue, the one and only Jaguar dari Yamaha Scorpio. Gue pengen ceritain dulu sebenarnya cerita di balik Yamaha Scorpio yang udah di custom jadi chopper ini. Gimana sih ceritanya? Oke, jadi dulu tuh gue main Vespa Spartan tahun 85, itu gue masih katro banget karena masih SMA ceritanya. Jadi gue itu nggak tahu ada Vespa 200cc, cuman harganya murah banget, 6 juta. Terus gue diracunin sama temen gue, Adri. Dia itu ngeracunin gue untuk bergaya 80s racer dengan driver screen-nya, dengan flip over-nya, velg waktu itu aftermarket dari Ting Scooter yang dimana masih jarang banget. Dan ya kurang lebih Vespa Spartan itu gue pakai sekitar hampir 5 tahun apa 6 tahun gitu. Cuman sekarang Vespa-Vespanya udah nggak ada gitu, udah gue jualin. Thank you juga buat Adri yang konsisten selalu meracunin gue, dan dia sekarang masih pakai Vespa bergaya mods dari Soul Brother. Respect bro. Jadi udah, Vespanya sebenarnya itu aja sih ceritanya. Tapi gimana caranya jadi ini chopper gitu. Gue dulu ada beberapa Vespa, ada Vespa Sprint 75, PTS tahun 79, ada Sprint Bagol juga tahun 73, sama terakhir Spartan. Cuman berhubung waktu itu kebutuhan, jadi gue jualin satu-satu dan sisa lah satu Vespa Spartan itu. Sejujurnya pada saat gue kuliah dulu, untuk hari-hari gue naik Vespa, gue berat ya, karena gue harus beli oli samping dan bensinnya boros. Dia suka ngambek di saat-saat yang tidak menentu gitu kan. Dan waktu itu juga memang value-nya Vespa Spartan itu tahun 2014 nggak begitu gede. Itu sekitar 15 jutaan, yang dimana harganya mirip-mirip sama Yamaha Scorpio. Oke, gimana ceritanya Spartan jadi Yamaha Scorpio? Wow, itu mungkin banyak tuh dari kanan kiri. Itu kan pilihan ya, gitu. Memang untuk secara value, mungkin sekarang harga Spartan kalau teman-teman di sini Vespaan 10-50, si Yamaha Scorpio ini nggak mungkin setinggi itu untuk saat ini ya. Gue nggak tahu nantinya. Dibilang nyesel, ya mungkin ada masanya gue nyesel. Cuman dibilang nggak nyesel, ya nyesel gitu. Singkat cerita, waktu gue kuliah, temen gue ada yang naik motor custom dari Yamaha Scorpio. Yang tadi gue cerita, karena gue itu motor harian gue itu Vespa, gue udah ngerasa wah udah capek gitu harian naik itu, karena gue nggak punya motor normal gitu. Dan pada saat itu juga gue kuliah sambil kerja, yang dimana kebutuhannya harus fokus gitu, harus irit. Jadi untuk beli-beli oli samping, terus harus tiba-tiba belah mesin di pertengahan bulan, itu gue belum ada saving. Jadi makanya gue mengamankan Vespa gue untuk barter sama Yamaha Scorpio pada saat itu. Supaya apa? Gue barter, gue bisa lihat lagi tuh Vespanya, gue hari-hari nyaman naik motor Jepangan yang tinggal isi bensin doang. Emang niatnya supaya gue masih bisa lihat lagi, cuman kagak tuh, dijual-jual juga. Waktu gue dapet Yamaha Scorpio-nya itu nggak begini. Gue waktu itu bentuknya bobber dengan ban 16, belakangnya itu 16 450, sama depannya juga ring 16, gue lupa ukurannya kayak 400, soalnya gambot banget, terus pakai stang clip on. Mungkin zaman dulu orang bilangnya bobber cafe racer, apalah itu. Cuman waktu itu emang bentuknya lumayan unik. Pada tahun 2014 nih motor juga suka kontes-kontesan sama pemilik yang sebelumnya, sama kayak Spartan gue juga beberapa kali ikut-ikut acara, ikut-ikut kontes. Ya lumayan ada apresiasinya. Jadi gue mikirnya mungkin pada saat itu value-nya
bentuknya mirip-mirip gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk barter dengan Scorpio yang berbentuknya bobber itu. Pada saat itu airbrushan, ada tengkorak-tengkoraknya gitu. Oke juga airbrushan, cuman gue mikir airbrush itu adalah identitas pemilik sebelumnya. Makanya gue sempat repaint waktu itu, warnanya jadi full warna kuning, body aja yang gue repaint, cuman untuk rangka segala macam nggak ada yang gue rubah. Permasalahannya adalah badan saya yang terus bertumbuh besar ini, motor custom itu dibuat memang kayak lu bikin ini, Bre, bikin wear pack. Jadi harus diukur sesuai sama pemiliknya. Pada saat itu kan fitting motornya itu pemilik sebelumnya yang dimana waktu itu mirip-mirip sama gue. Cuman gue bertambah besar, bertambah usia, makin banyak mengkonsumsi ini itu ya, badan gue makin besar, motor itu jadi kecil banget. Jadi masa kuliah itu udah habis, gue bekerja pada saat itu naik bobber Scorpio. Gue waktu itu gue bawa kamera, gue bawa laptop, nunduk begitu lumayan. Makanya gue sempet juga katro banget. Stang clip on-nya gue ganti stang tinggi, kayak stang monyet gitu. Itu lumayan bantu sih, cuman ya gitu. Rutenya lumayan kok, BSD Jakarta, BSD Joglo, BSD Jalan Panjang, tuh naik di Jagur. Waktu itu namanya udah panggil Jagur, karena Jagur itu adalah jarang ditegur. Saat itu gue sempet ada tawaran juga untuk bergabung bersama tim Katros Garage. Gue bergabung bersama tim digital Katros, yang dimana ya hari-harinya naik si Jagur itu, naik Scorpio gitu kan. Awalnya Mas Ateng emang nggak notice gue naik apaan sih hari-hari, cuman lama-lama emang karena itu motor bulian ya. Kenapa bulian? Karena kan isinya di situ bengkel custom ya kan, motor-motor bening-bening semuanya. Dan gue sotoy-sotoy juga naik motor custom, ya gak ada motor lagi gitu kan. Akhirnya Mas Teng nawarin, ini thank you banget buat tim Katros sama Mas Ateng khususnya yang udah memberi kesempatan. Pada saat itu gue pengen bikin frame chopper nih Tur, dia bilang, buat mesin-mesin kecil. Waktu itu emang pengen diproduksi massal, yang dimana ini menjadi motor pertama sebagai prototype gitu, sebagai prototype mesin kecil dengan sasis chopper dibantu barang apa ya, R&D-nya gitu. Jadi motor gue waktu itu 2019 udah mulai kayak, Tur, lu ke bengkel, lu bawa nih mesinnya doang ke Katros gitu. Wah, gue di situ kayak, wih. Waktu itu Mas Ateng menawarkan untuk, lu mau nggak motor lu gue buatin, lu pengennya gaya apa? Wah, gue pengen banget lah, gue pengen chopper. Memang gue pengen banget chopper karena gue pengalaman waktu zamannya gue kuliah dulu, temen gue ada satu yang naik chopper ternyata enak banget ya untuk dibawa, walaupun dengan sana sini pegel lah ini itu. Gue sih nggak peduli karena memang jiwa muda gue yang penting gaya, bre. Tapi enggak. Untuk motor custom gue lebih prefer chopper karena gue memang rutenya kebanyakan jalanan lurus, terus jarang yang gravel, gue nggak sampai ke padang pasir untuk bekerja. Waktu itu gue jadi full aspal aja. Jadi waktu itu Mas Ateng nawarin penawaran yang kayaknya emang nggak bisa ditolak untuk semua orang. Ditawarin, motor lu mau nggak gue custom? Mau, gue bilang. Karena kan waktu itu gue pakai motor custom udah jadi. Sebelumnya juga gue pernah punya CB, itu udah custom juga udah jadi. Dan gue pengen banget bikin motor yang gue banget, ukurannya gue, style gue. Terus kita bisa discuss bareng sama buildernya. Dan ini adalah motor pertama yang gue bikin bersama Mas Ateng, bersama tim Katros Garage yang juga melibatkan gue. Dengan segala kehektikan, karena waktu itu gue juga ada di Katros, yang dimana schedule-nya sangat hektik, gue juga masih mikir, kayaknya kemungkinannya masih kecil banget, di bawah 50% untuk jadi nih motor gue di custom. Memang tahap pertama waktu itu gue diajak sama Mas Ateng disco, desain komputer, ditanya referensinya mau kayak gimana, ditanya bentuknya mau kayak gimana, spesifikasi dan lain-lain. Itu adalah tahap awal yang kayaknya jadi nih motor gue nih, bener nih gue jadi nih. Akhirnya gue discuss, kebentuklah bentuk chopper. Semoga gue masih ada gambarnya ya, nanti bisa gue liatin juga kalau memang masih ada. Gue masih kayak oke, desain udah, gue masih hari-hari naik tuh motor, masih kayak ngayal-ngayal, bener nggak nih jadi nih gitu kan. Berikutnya udah mulai kayak oke, lu bawa aja mesinnya doang, tapi ya gue nggak mau bongkar-bongkar di sini. Jadi emang lu bawa pure mesinnya aja. Jadi dari motor gue yang lama emang ini yang kepake mesinnya doang, tuh sasisnya masih gue simpen tuh sama tangki sama barang-barang lama aja. Jadi emang pure yang dipakai mesinnya doang. Gue seneng banget karena selama gue di Katros, ya memang gue dengan segala kesibukannya Mas Ateng, yang ngerjain udah pasti
timnya, Mas Ateng jadi supervisi aja. Cuman untuk project yang ini waktu itu ada temennya juga, Mas Ari, temen deketnya Mas Ateng yang ngomong sama gue kayak, ini motor lo spesial nih Tur, karena Mas Ateng langsung nih yang ikutan ngenteng, ikutan ngukur dan lain-lainnya. Jadi wah, ini motor sih harusnya pada saat itu gue pikir ini sih motor impian gue kali ya gitu. Waktu itu kita sempat diskusi, jadi dengan desainnya sebenarnya nggak langsung jadi kayak gini. Waktu itu Mas Ateng saraninnya memang pakai stangnya yang pendek aja, bukan drag bar, semacam itulah gitu. Terus ada rem, ada kopling normal semuanya. Cuman kan balik lagi ya, kita kan custom, gue mikir nggak mungkin nih kayaknya tahun depan gue balik lagi ke bengkel buat ngubah ini itu. Walaupun mungkin aja, cuman gue orangnya karena nggak sabaran, gue pengennya udahlah langsung aja gitu. Gue malas bolak-balik buat ngubah-ngubah, jadi gue pengen yang gue banget. Jadi request pertama itu pada saat itu gue adalah stang. Gue pengen stangnya tinggi karena tinggi gue itu 182 cm. Jadi kalau pakai stang ini gue sama aja kayak bawa jagur, pegel-pegel juga aja. Jadi gue waktu itu request stangnya lebih tinggi. Ini stangnya gue pesen di sini ada stang waktu itu. Terus untuk segala macam kontrol di sini gue pengennya clean. Gue nggak pengen ada rem, gue nggak pengen ada kopling. Jadi memang koplingnya gue bikinnya semacam suicide. Cuman gue pindahin ke sini, nanti ada tampilan videonya. Ini yang jadi pertanyaan semua orang. Lu yakin katanya pengen pakai persneling kayak gitu? Gue yakin, karena apa, dari dulu gue pakai jagur itu ngayal-ngayal gitu kalau naik motor yang tinggi sini seru kali ya. Makanya gue pengen banget punya motor custom yang suicide control, walaupun ini gak suicide banget karena emang persnelingnya ada di sini. Gue nggak ngerti itu bahasanya apa, dan terrealisasikan juga dengan segala macam perhitungan sains dan apa segala macam. Jadi bisa gue ganti gigi di sini. Pembangunan motornya waktu itu nggak bentar, sekitar hampir 1 tahun, karena pada tahun 2019 itu Katros Garage off semuanya karena pandemi. Waktu itu lagi masuk gua WFH, semua karyawan-karyawan pada saat itu juga dipulangkan dulu, bukan dipecat, nggak masuk dulu gitu karena nggak bisa WFH. Gimana caranya mekanik WFH bawa mesin alat-alat kenteng kan nggak mungkin tuh. Jadi diliburkan sementara. Jadi pada saat itu mungkin Mas Ateng sama gue masih tektok-tektokan, mungkin karena Mas Ateng juga lagi banyak waktu kosong, motor ini juga lagi dikerjain. Waktu itu gue ingat banget discuss tentang gimana caranya sistemasi ganti giginya. Pada saat itu wah, gue di situ kayak wih, jadi nih motor nih. Waktu itu gue belum kebayang bentuknya kayak gimana, sistemnya gimana. Yang penting giginya gue pengen gini aja, ganti giginya cetak gitu kan. Waktu itu Mas Ateng nawarin ban belakang itu pakai ring 16, depan itu pakai ring 19. Cuman karena postur badan gue juga lumayan atletis, enggak sih, gede, gambut gitu. Jadi gue request ban itu depannya pakai 21 aja dan belakang 18 supaya lebih agak tinggi. Waktu itu ninggiinnya nggak cuman sampai situ karena shock ini kan gue pakai standar Scorpio. Gue cari waktu itu shock standar Scorpio karena sebelumnya gue pakai shock Bison, jadi ganti balikin lagi shock standar Scorpio supaya lebih kurus di bagian bawahnya. Cuman gue kasih peninggi tambahan sekitar kayak 5-7 cm, dan gue juga request sama tim Katros untuk dibikinin cover shocknya karena menurut gue dari zaman gue kerja di Katros, style pakai cover gini tuh lumayan menambah ganteng meter dari motor lu sih kalau menurut gue gitu. Terus udah, karena ini udah warna-warna chrome, pelek-pelek, gue yang pengennya warna chrome. Terus waktu itu Mas Ateng juga saranin mesin lu jangan full chrome, polish aja, warna polish biar old schoolnya dapet. Terus akhirnya makanya nggak semuanya gue full chrome, kayak shock gue polish, terus mesin semuanya juga dipolish. Terus ini catnya juga ada hitamnya di bawahnya, atasnya abu-abu biar kayak bawaan pabrikan. Waktu itu ini brother gue juga di Katros, Awang Sky, yang ngecatin. Wih, gacor hasilnya gitu. Terus waktu itu masih belum masuk ke painting. Terus udah, karena memang konstruksi dari chopper ini kan banyakan body aja ya. Terus akhirnya tahap terakhir adalah diskusi mengenai warna pengecetan. Waktu itu sempat diskusi juga, lu motornya maunya warna apa? Tadinya gue pengen sasisnya chrome. Cuman karena waktu saya kurang, jadi nggak apa-apa deh, warnanya hitam aja karena memang STNK-nya ini warnanya hitam. Wah, ini bersurat, tenang, aman. Jadi udah full hitam, cuman gue pengen ada aksen-aksen yang balik lagi tuh. Motor custom kan ngerepresentasiin siapa yang punya. Jadi ya karena nama saya Catur, jadi saya tambahin aja. Di sini ada aksen-aksen checker, di bawahnya juga ada aksen checker. Terus ada improvisasi yang keren banget dari Mas Ateng. Ini nih.
di bawah di atas box aki, nanti gue masukin gambarnya. Di atas box aki ini pakai headnya Suzuki Bravo. Jadi kalau boleh gue tarik sedikit cerita gue, karena motor ini dibangunnya setahun dan ini kaki gue satu-satunya. Waktu itu sempat juga beli motor bebek untuk gantiin jadi kaki gue bolak-balik ngantar waktu itu ke kantor. Terus gue beli Suzuki Bravo. Mungkin di situ emang ide builder ya kan, ngelihat, wih mesinnya kayak lucu nih kecil-kecil. Akhirnya di sini ada head Bravo di atas box aki gue. Jadi ada ceritanya juga. Jadi karena motornya udah terlalu lama, headnya gue pakai di sini. Gaya banget ya. Itu motornya juga, terus waktu itu motornya belum ada jok. Jadi gue waktu itu sempat cari-cari referensi jok juga. Akhirnya gue ketemu gaya yang simple, cuman oke. Gue waktu itu request pakai kulit asli dan sempat dibikinin sama teman kita juga dari Bellissimo. Dan hasilnya oke, karena ini gue udah ditambahin pakai gel busanya. Jadi gue nggak pakai shock belakang pun masih terbantu lah sedikit, walaupun karena ya nggak ada shock belakangnya, rigid gitu. Tapi secara looks ya inilah Jaguar 2.0. Oke, jadi ini sistematisnya sistem airbus. Jadi pas masukin gigi, ini kopliknya tekan di sini, gigi satu ke belakang, sisanya ke depan. Mundurinnya ke belakang. Kayak motor bebek, bedanya cuma di pas netral sama gigi satu. Sekarang kita cobain, puter. Detailnya sebenarnya udah sempat dibahas di YouTube-nya Mustang secara detail dari proses pembuatan dan lain-lain. Langsung aja mampir, mungkin bisa kali Jan masukin linknya Jan. Aman bisa ya? Baru episode pertama, di mana? Sini. Gua masukin buat lu Mas Mustang semuanya. Gua masukin. Gitu. Terus ya inilah akhirnya tampilan Jaguar 2.0. Terima kasih buat semua teman-teman, terutama Mas Ateng, jasamu nggak akan kulupakan. Tim Katros respect, kita pasti akan berkarya lagi abis ini. Dan gimana kalau menurut lo ada tambahan-tambahan, boleh di komen-komen. Celah. Tapi kalau suruhnya ganti mesin, ntar dulu lah, jangan gitulah, yang minor-minor aja dulu. Yang udah nonton dari awal sampai akhir, inilah cerita Jaguar. Jadi kalau di jalan jangan lupa disapa-sapa. Oke, siapa tahu kita bisa riding bareng. Dan tadi ada titipan juga dari Ojan, jangan lupa untuk like, untuk subscribe, untuk share video-video ini ke teman-teman lo. Siapa tahu bisa jadi referensi buat lo yang mau barter Vespa atau motor custom. Bye.